Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Afis Sigit Saputro, yang biasa dipanggil Afis, dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, jika pada materi kuliah sebelum-sebelumnya kita membahas tentang mesin-mesin on farm atau yang ada di sawah, sekarang kita akan membahas mesin pertanian yang off farm. Apa itu off farm? Nah, off farm adalah serangkaian kegiatan mesin-mesin pertanian yang setelah melewati panen, terutama di pasca panen dan penyimpanan. Nah, sekarang kita ada di area pemrosesan padi. Namanya ada yang tahu? Nah, namanya adalah Rice Mill Unit atau RMU. Kenapa disebut unit? Karena memang komponen di sini itu sangat banyak sekali yang digabung menjadi satu kesatuan rangkaian mesin untuk mengolah gabah sehingga siap menjadi padi. Kelihatannya simpel, hanya memisahkan antara kulit yang ada di gabah sehingga bisa diperoleh padi, tetapi ternyata membutuhkan rangkaian yang cukup panjang melewati beberapa komponen bagian mesin. Nah, itulah kenapa disebut dengan Rice Mill Unit, unit penggilingan padi. Nah, saat ini saya tepat berada di atas. Nah, ini di atas lubang inlet untuk memasukkan gabah. Jadi nanti gabah itu tahap pertama dimulai dari saya berdiri ini. Ini adalah tempat untuk memasukkan gabah yang sudah kondisinya sudah agak kering. Jadi tidak terlalu basah-basah sekali. Masuk ke dalam lubang masuk ini. Masuk ke bawah. Dari tumpuan-tumpuan beras yang ada di samping kanan ini nanti akan dimasukkan, dituangkan ke bawah sini. Bentuknya menyerupai corong, tapi ukurannya besar dan bisa muat orang. Nanti 2 orang masuk sekaligus bisa, cukup besar dan dari besi. Kemudian di bawahnya itu ada alat untuk menaikkan beras. Yang ini di samping saya ini, sebelah kiri, ini namanya adalah elevator. Jadi dia beras itu akan dinaikkan. Jadi modelnya itu prinsipnya seperti roda berjalan dari karet yang ada mangkok-mangkok kecilnya. Kemudian dia akan menaikkan beras, pindah ke bagian mesin yang lain. Nah, setelah dari ini naik sampai bagian paling atas ini. Nah, kemudian pindah ke mesin satunya. Dari inlet pemasukan elevator 1 pindah ke mesin cleaner. Kebetulan di sini mesinnya menggunakan Agrindo Cleaner. Jadi dia fungsinya untuk membersihkan dari kotoran-kotoran atau tanaman, bekas tanaman, sampah. Nah, itu akan dibersihkan. Prinsip kerjanya dia seperti menyaring, dia akan goyang-goyang kanan kiri bergetar. Nah, itu akan menyaring karena di bawahnya itu ada saringannya seperti kawat kasa. Kemudian dia akan masuk lagi. Mari kita lihat ke sini. Masuk lagi ke komponen mesin di dalamnya, tetapi tetap perpindahannya menggunakan mesin elevator lagi. Itu ada elevator kedua. Jadi setelah dari cleaner dia akan naik ke atas, ya sangat tinggi sekali. Itu bisa dilihat tingginya itu kalau sekitar 10 meter mungkin ada itu tingginya, itu sampai pucuk. Naik kemudian masuk ke silo pertama. Silo itu ada tempat untuk menampung gabah atau beras. Nah, ini silo yang bentuknya kotak di atas itu namanya silo. Nah, dari silo itu nanti dia akan turun ke bawah ke mesin yang di samping saya ini, namanya adalah dryer. Kebetulan menggunakan merek Crown, jadi termasuk merek yang lumayan bagus. Dan ini adalah mesinnya dari dryer. Jadi ini mesinnya aja besarnya segini. Ini baru mesin dryer. Kemudian ini silo untuk mengeringkan gabah. Jadi biasanya kalau dari sawah itu kondisi basahnya padi gabah itu sekitar 30-40%. Jika menggunakan thresher atau alat yang perontok padi yang kemudian dikeringkan itu kadar airnya lebih tinggi, bisa mencapai 40%, karena umumnya kan pagi-pagi mungkin sudah dipanen. Nah, kalau menggunakan combine harvester itu kadar airnya lebih rendah, sekitar 30%. Nah,
30% termasuk tinggi, karena memang harus dikeringkan lagi supaya beras bisa benar-benar diseleb atau dikeringkan hingga menghasilkan padi. Karena kalau masih kondisi basah langsung kita kupas kulitnya, itu pasti peluang untuk hancurnya juga lebih tinggi, mudah hancur karena kan remah. Beda kalau kering, dia kan dengan diputar mesin dia lebih teksturnya lebih kuat, tidak mudah hancur. Nah, itu kenapa harus dikeringkan dulu menggunakan mesin dryer. Nah, ini adalah mesinnya, dapur pemanas set auto dryer. Lalu bahan bakarnya untuk pemanas dia menggunakan sekam atau berambut, sisa dari penggilingan padi. Nah, jadi memang di sini tidak ada yang terbuang, semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi dari gabah dia akan menghasilkan 2 produk, yaitu padi, kemudian sekam. Nah, sekamnya ini yang akan kita gunakan untuk bahan bakar pemanas dryer. Itu adalah di sampingnya adalah silo yang untuk menampung sekam. Jadi di bawahnya itu ada sekam. Kemudian kita masukkan juga lewat elevator naik ke atas, masuk ke dalam silo. Nah, kemudian dia akan masuk ke mesin pengering ini untuk bahan bakarnya. Kemudian dia akan mengeringkan padi yang ada di silo sebelahnya ini yang cukup tinggi juga ini. Masuk ke mesin dryer atau mesin pengering. Nah, kemudian alur berikutnya adalah silo yang ada di belakang itu. Kalau dari sini mungkin tidak tertampak, coba kita jalan dulu ke tempat selanjutnya. Nah, tampak jelas ini tadi dari samping. Nah, ini adalah penampakan tadi dari samping mesin cleaner. Nah, jadi dia modenya bentuknya tidak rata tetapi turun ke bawah. Kemudian akan bergerak sesuai dengan kemampuan gravitasi, kemudian digoyang-goyang, diayak, maka akan terbuang sampahnya. Nah, lalu gabah naik ke mesin dryer atau pengering. Kemudian setelah kering, gabah akan masuk ke silo yang terakhir, silo ketiga. Silo ketiga ini adalah tempat penampungan untuk gabah yang sudah kering. Nah, ini kapasitasnya untuk silo ini adalah 10 ton. Jadi dia bisa menyimpan 10 ton. Kemudian untuk proses pengeringan, jika panennya menggunakan mesin dari power thresher, itu setidaknya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengeringkan gabah. Nah, jika menggunakan mesin combine harvester, hanya memerlukan waktu 18 jam. Jadi ada perbedaan waktu yang cukup lumayan, sekitar 6 jam untuk proses menghasilkan gabah kering. Nah, gabah kering itu kemudian akan dimasukkan lagi di bawahnya itu ke dalam karung-karung, karena ini belum ada conveyor atau roda berjalan lagi, sehingga masih dilakukan secara manual untuk memindahkan gabah kering ke lokasi penggilingan padi. Jadi ini memang pada dasarnya ada 2 komponen mesin besar, mesin untuk gabah pengering, kemudian untuk mesin poles padinya. Jadi ini yang saat ini saya berdiri ini adalah mesin untuk pengeringan gabah. Jadi gabah yang dari sawah tidak langsung digiling, tetapi dikeringkan dulu dengan mesin. Nah, kalau zaman dulu mungkin untuk pengeringan padi itu masih konvensional, masih dilakukan secara manual dengan menjemur di tempat terbuka, di halaman yang luas, dan itu mungkin lebih lama lagi karena dilakukan selama beberapa hari. Itu kalau musim kemarau. Bagaimana kalau musim hujan? Ya pastinya lebih lama karena cuaca sering mendung, makanya sering tertunda penjemurannya tidak optimal. Itu baru dari cuaca, belum dari gangguan yang lain. Adanya serangan-serangan hewan, mungkin ada ayam tetangga yang masuk, burung, lah itu juga menyebabkan potensi kehilangan. Kemudian yang ketiga juga saat kita melakukan penjemuran, kemudian mewadai karung lagi, itu juga ada gabah yang tercecer, hilang, lah itu juga menyebabkan potensi kehilangan. Nah, dengan adanya mesin dryer ini, pengering ini, itu bisa meminimalisir potensi kerugian yang secara konvensional. Jadi memang ini sangat efisien untuk pengeringan gabah menjadi gabah kering. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke komponen mesin berikutnya. Mungkin kalian akan masih belum ada gambaran seperti apa sih mesinnya, apakah sama? Mari kita lihat. Ya.
Tadi kita sudah ada di mesin dryer atau pengering gabah. Sekarang kita ada di mesin untuk polisher, poles beras. Nah, ini adalah komponen mesin yang berbeda dengan mesin sebelumnya. Nah, ini tampak tidak terlalu tinggi karena memang ini bukan untuk mengeringkan. Jadi komponen mesin ini lebih cenderung untuk merubah dari gabah menjadi beras. Nah, ini ada beberapa komponen mesin yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, tepat saya berada di samping kiri saya ini adalah inlet atau lubang untuk memasukkan gabah kering. Lubangnya tidak terlalu besar, tidak sebesar yang ada di mesin dryer. Ini satu orang pun tidak masuk, kecil lubangnya. Kemudian juga ada elevator juga. Nanti dari lubang inlet ini masuk ke elevator 1, tidak terlalu tinggi, tidak setinggi yang mesin dryer, hanya mungkin separuhnya. Dari sini maka akan masuk ke seat cleaner. Seat cleaner itu adalah mesin untuk membersihkan gabah dari kotoran-kotoran atau campuran sampah yang mungkin ikut masuk, akan dibersihkan ke seat cleaner ini. Nah, setelah dari mesin seat cleaner ini, kemudian dia ada conveyor di belakangnya itu, ini samping juga ada, masuk lagi, naik. Nah, kemudian akan masuk ke mesin polisher. Mari kita tunjukkan mesinnya. Yang dari sini lebih jelas. Nah, ini dia. Ini adalah tadi dari samping seat cleaner, membersihkan sampah. Kemudian setelah sampah, dia akan masuk lagi ke mesin berikutnya. Dia akan mengayak, membersihkan campuran yang kotor. Nah, kemudian akan masuk ke mesin poles 1 atau disebut polisher. Nah, nanti dia akan menghasilkan beras. Itu sudah bentuk beras, tapi warnanya masih berwarna coklat. Di berwarna coklat itu kalau sering nyebutnya pecah kulit atau PK. Itu warnanya masih coklat. Nah, jadi dia ada pembuangan coklat, kemudian lewat proses 1. Nah, kemudian masuk ke elevator yang kedua, masuk ke mesin poles yang kedua. Jadi ini 2 kali poles. Masuk ke mesin poles 2 ini, dia akan menghasilkan beras yang warnanya putih bersih. Kadang warnanya cenderung seperti kristal, bisa transparan bening. Nah, itu mesin poles 2. Ini mesin poles 2. Kemudian dari sini, mesin poles 2 ini turun ke bawah sini. Ini adalah grader. Dia akan mengayak beras tadi. Kemudian akan tersortir di bawahnya antara beras yang utuh atau biasa disebut dengan beras kepala, kemudian dengan beras yang biasanya hancur setengah atau disebut dengan broken. Termasuk beras yang paling kecil ukurannya yang hancur itu beras menir. Dia akan tersaring. Nah, di sini di bagian bawah grader ini. Jadi di bawah bagian ini ada 3 lubang pengeluaran output. Ini yang bagian bawah ini dia akan mengeluarkan ini menir yang kecil-kecil ini dari bagian output satunya. Kemudian bagian bawah tengah ini akan keluar beras yang utuh. Kemudian yang sini adalah beras yang broken atau yang hancur separuh. Lalu untuk pencampuran ini bisa disetting melalui tuas di bagian bawah ini, diatur kanan kirinya. Nah, ini untuk mencampur persentase berapa persen antara beras broken dengan beras kepala. Karena biasanya kalau beras itu yang dijual hanya beras kepala saja, itu biasanya harganya lebih mahal dan tidak terjangkau oleh konsumen. Makanya beras itu kadang dicampur ukurannya antara beras yang ukuran kepala dengan ukuran broken, itu dicampur. Biasanya kalau yang beras-beras premium itu mungkin kepalanya itu sekitar 90% ke atas. Tetapi kalau yang beras-beras medium itu paling tidak antara 60 sampai 70% itu beras kepalanya. Nah, kemudian untuk beras-beras yang sudah akhir itu brokennya pasti lebih dari 50%. Jadi itu mengapa beras itu ada banyak kelasnya, ada yang premium, medium, dan yang kelas bawah. Itu karena bedanya ada di situ, di broken dan kepala.
Itu di luar dari rasa beras yang mungkin beraneka ragam. Nah, dan seperti ini ada seat cleaner. Kemudian dari sini tampak ada 3 pipa besar. Nah, pipa besar. Pasti kalian tanya, ini fungsinya apa ya? Pipa-pipa besar ini. Ini adalah pembuangan, saluran pembuangan. Jadi yang dari seat cleaner ini dia membuang apa itu sekam itu yang sekam. Kemudian ada yang dari itu, satunya lagi dari grading itu juga membuang kotoran-kotoran yang mungkin masih campur seperti yang gabah yang hampa atau yang isi. Kemudian yang bagian paling terakhir ini itu dia membuang, kalau dalam bahasa Indonesianya dedak, kalau dalam bahasa Jawa namanya katul. Itu dia akan terbuang. Jadi dia ada 3 pembuangan yang dibuang, yaitu yang pertama adalah gabah hampa atau gabuk, kemudian ada bekatul atau dedak, kemudian sekam. Jadi tetap walaupun sudah di grading, disortasi beberapa kali, tetap itu biasanya masih ada yang luput, sehingga harus beberapa kali tahap grading dan sortasi. Seperti itu. Nah, ini akan saya tunjukkan sedikit beberapa sampah yang mungkin ada di sini. Keluarannya ya ini. Ini adalah kulit biji dari gabah, termasuk juga ada jeraminya masih tercecer. Nah, ini yang harus disingkirkan supaya didapatkan beras yang benar-benar bersih, tidak tercampur dengan kotoran apapun. Ya. Baik, demikian materi video kita pada kali ini terkait dengan mesin rice mill unit atau perongsong beras. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah beras akan disimpan di gudang di tempat yang aman supaya tahan beberapa tahun untuk jangka waktu yang lebih lama. Demikian kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa.